Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yunasehat Jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana kecemasan atau rasa cemas itu bisa dihilangkan. Sebelumnya Bang Jai sudah membahas tentang apa sih gangguan kecemasan, terus bedanya dengan anxiety apa? Kira-kira jenisnya apa saja ya? Nah, kali ini akan Bang Jai bahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Rasa cemas atau anxiety hal yang normal dirasakan oleh setiap orang ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dan anxiety tidaklah sama. Rasa cemas terbilang normal apabila masih terkendali dan hilang setelah faktor pemicu atau penyebab munculnya rasa cemas bisa diatasi. Namun jika perasaan cemas menetap, bahkan semakin memburuk hingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu tidurnya, mengganggu pola interaksi, hubungan sosial dengan orang lain, ya itu sudah sepantasnya dikatakan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, terkait tanda dan gejala dari anxiety kemarin Bang Jai sudah bahas. Sekarang Bang Jai akan langsung ke bagaimana cara mengatasinya. Tapi jangan lupa sebelum menonton video ini silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa like serta komentarnya. Ada beberapa cara memang yang perlu dilakukan ketika kita mengalami anxiety. Untuk meredakan atau mencegah munculnya perasaan cemas, kamu dapat melakukan beberapa hal ini. 1. Mencukupi waktu tidur dan istirahat. Paling tidak, tidur atau istirahat akan bisa mempengaruhi suasana hatimu. Akan juga membuat kamu menjadi gampang untuk menghadapi situasi yang sulit. Akan bisa berpikir dengan jernih dan akan bisa fokus serta konsentrasi. Yang pasti mempunyai energi yang banyak untuk berpikir, untuk menghadapi sebuah masalah. Sehingga ketika ada pemicu terjadinya cemas, kamu bisa menyelesaikan atau mencari kenapa menjadi gampang khawatir dan cemas. Jadi istirahat atau tidur sangatlah penting. Ketika kamu merasa khawatir dan cemas yang berlebihan ketika berada di rumah, tidak ada salahnya mengambil waktu kurang lebih 1 jam 2 jam, masuk kamar dan berusaha untuk tidur. Jika memang sulit ya, paling tidak kamu bisa mendengarkan musik dulu atau melakukan ritual yang bisa mempermudah kamu untuk istirahat. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein dan merokok. Memang minum kopi dan merokok bisa saja membuat kamu jauh lebih nyaman. Karena memang kafein yang ada pada kopi dan nikotin yang ada pada rokok bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, pastinya ya akan merugikan kesehatan tubuhmu. Lebih baik ketika mengatasi kecemasan menggunakan cara-cara yang tepat. Intinya sama untuk mengurangi kecemasan kan, membuat kamu menjadi jauh lebih nyaman.
batasi mengkonsumsi kopi atau merokok. Pilih aktivitas-aktivitas ritual yang bisa membuat kamu jauh lebih nyaman. Bisa saja relaksasi nafas dalam, atau mendengarkan musik, atau menonton film, atau sekedar bersantai di tempat-tempat yang rileks, yang tenang, mungkin dengan suasana alam, gemericik air. Apalagi sekarang sudah banyak tersedia konten-konten YouTube yang berhubungan dengan relaksasi, sehingga kamu akan mempunyai alternatif lebih banyak bagaimana mengatasi kecemasan atau anxiety. Yang ketiga, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya meditasi dan yoga. Rasa cemas yang kamu alami pasti ada penyebabnya. Ada pikiran yang dipikirkan secara terus-menerus dan berulang. Ya, walaupun pikiran itu bisa jadi pikiran yang baik, bukan pikiran yang buruk. Tapi kalau terlalu sering dipikirkan, justru akan mengganggu suasana hatimu, sehingga gampang sedih, gampang khawatir, ya, gampang cemas. Ya. Nah, tentu itu terjadi karena ada ketegangan berpikir yang berakibat pada ketegangan emosional. Nah, ketegangan pikiran ini yang seringkali memunculkan situasi stres dan tidak nyaman, sehingga butuh relaksasi. Pergi ke tempat yang tenang dengan iringan musik, kemudian mengambil posisi untuk relaksasi napas dalam. Mengambil nafas lewat hidung sedalam-dalamnya. Kemudian tahan hingga 3-4 detik. Pastikan waktu menarik nafas, semua anggota tubuhmu terutama dadamu dan punggungmu itu bisa bergerak ke atas. Kemudian setelah menahan 3-4 detik, keluarkan melalui mulut dengan cara dihembuskan. Dan lakukan itu sebanyak 3-4 kali. Baru rasakan sensasinya. Ini bisa saja ditunjang dengan melakukan hal-hal yang mendukung, misalnya mendengarkan musik, ya, atau situasi di hutan, air terjun, burung berkicau di hutan, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Tentu aktivitas fisik dan berolahraga ini bisa menjadi ajang penyaluran energi. Perlu diketahui bahwa perubahan suasana hati seperti cemas, sedih, pasti ada sesuatu yang dipikirkan. Pikiran yang muncul itu akibat persoalan, permasalahan, hal-hal yang terjadi dan membuat tidak nyaman, sehingga akhirnya membuat tubuh terasa nggak nyaman. Dan cemas sendiri mempunyai pengaruh terhadap otot, baik otot punggung, otot perut, otot dada, otot wajah, ya. Seluruh otot akan mengalami ketegangan fisik. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga bisa membantu tubuh kita jauh lebih rileks, lebih kendor. Nah, ini tentu akan membuat jauh lebih nyaman, lebih enjoy, dan rasa tidak nyaman di otot akan berkurang. 5. Mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Terkadang melakukan aktivitas distraksi atau pengalihan rasa cemas itu bisa membantu, bisa mengurangi perasaan cemas, khawatir, anxiety. Tapi persoalannya adalah tidak bisa membuat persoalan kita itu selesai. Jadi apa yang membuat anxiety atau cemas, itulah yang harus diutarakan. Minimal
kalaupun tidak mendapatkan solusi atas persoalan yang membuat cemas, paling tidak menjadi lebih baik, lebih longgar emosi dan pikirannya. Syukur-syukur mendapatkan solusi dari orang yang kita ceritakan. Tentu ketika kita bertukar pikiran, ya cari orang yang baik, yang menurut kita mampu mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan kamu juga bisa mendapatkan penguatan dari orang tersebut. Nah, memang tidak mudah untuk bercerita. Nah, sebelum siap untuk bercerita kepada orang lain atau sebelum menemukan orang yang pas untuk diajak cerita, bisa saja kamu melakukan aktivitas pengalihan dulu seperti yang sudah Bang C sebutkan di awal. Jika cara-cara di atas sudah dilakukan dan faktor pemicu anxiety juga sudah teratasi, tetapi rasa cemas belum juga hilang, ya sebaiknya konsultasikan ke psikiater. Mungkin kamu sudah butuh obat untuk menentukan penyebab dan jenis gangguan kecemasan yang kamu alami. Psikiater akan melakukan pemeriksaan psikologis. Nah, apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa kamu mengalami gangguan kecemasan, tentu psikiater akan mengatasi anxiety yang kamu rasakan, baik dengan obat, psikoterapi, maupun dengan konseling. Nah, tentu semakin ringan kecemasannya, anxiety-nya, maka penanganannya pun jauh lebih ringan. Maka budayakanlah untuk hidup sehat jiwa. Jangan sampai anxiety atau gangguan kecemasan yang kamu alami, ya, tahu-tahu sudah parah karena kamu sendiri nggak kenal. Nah, oleh karena itu, kenali gangguan kecemasan atau rasa cemas yang seringkali dirasakan supaya bisa melakukan deteksi dini.